Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elton, kembali lagi bersama saya Mawar Saleh dalam program Eltalk Empowering Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sehari-hari. Maka dari itu, komunikasi adalah aspek yang sangat penting di dalam kehidupan. Dan masih dalam topik berburu halusinasi, di sini saya telah ditemani oleh dua partner panelis, ada Bapak Dodi Kaiser dan juga ada Bapak Roni Francis, serta bintang tamu kita ada Bapak Sandi Gunaso, friendly coach ya. Saya pernah mendengar kata-kata bahwa harapan itu yang lama tidak tercapai itu katanya adalah halusinasi atau harapan palsu. Gimana nih pendapatnya? Pendapat dari pakar pembuat halusinasi. Harapan yang tidak tersampai, halusinasi bisa saja betul, tapi tergantung memaknainya gitu ya. Kalau kita bisa menerima bahwa tenaga kita tidak mampu menjangkau itu, lalu kita berusaha untuk mencapainya pada tingkatan tertentu, lalu kita juga tidak mampu itu, ya sudah, kita baru pasrah gitu. Itu jadinya kita usaha dulu usaha dulu. Jadi kita sadarkan diri kita sendiri gitu. Yang paling gampang gini deh, kita langsung kasih contoh ya sahabat Elton. Yang membuat saya masuk ke dalam dunia public speaking adalah selain Pak Doni, ada namanya tokoh yang namanya Andrew Wongso. Saya ingin menjadi beliau gitu ya. Wow, Anda alien? Saya ingin beliau memotivasi saya untuk menjadi beliau gitu ya, menjadi Andrew Wongso. Lalu dari situ saya menempatkan harapan saya menjadi sosok Andrew Wongso gitu. Nah, ketika dalam perjalanan waktu, seiring waktu, saya menyesuaikan dengan keadaan saya gitu. Adjustment. Nah, saya melihat diri saya juga. Saya kemampuannya di dasar jurang, sementara beliau di atas langit gitu. Apakah kita mampu? Ya kita belajar dulu, step by step. Dia pakarnya di bidang apa, lalu kita mencoba masuk ke sana, kita lihat bidangnya apa, lalu kita pelajari di sana. Lalu kita, jadi maksud saya gini loh, kita melihat sosok orang, kita ingin seperti itu, kita menempatkan harapan pada orang itu, lalu kita jadikan orang itu sebagai pancingan atau trigger untuk kita maju ke depan. Kita belajar, mendekati. Tapi ketika kita tidak mampu menjadi beliau, karena dengan apapun faktor X yang ada di dalam lingkungan kita, ya bukan berarti kita lantas menyerah. Kita ciptakan sendiri kemampuan di dalam diri ini. Kalau saya nggak bisa jadi Andrew Wongso, kenapa saya nggak jadi Sandi Gunarso gitu? Iya. Karena belakangnya juga O sih. Iya. Tapi saya setuju ya soal tadi kata Sandi itu menarik karena kalau tidak tercapai orang menganggap itu berhalusinasi. Tapi kalau saya kadang kita harus memelihara impian ya. Betul. Kita harus punya target. Soal sampainya seperti apa, tiap orang kan punya langitnya sendiri. Iya. Iya kan? Ada langit-langit, ada langit gitu kan. Kalau sampai langit-langit dulu nggak apa-apa. Tapi harus ciptakan langit-langit berikutnya. Ketika Sandi kemudian mengidolakan Om Awe gitu kan. Kemudian bisa saya idolanya setelah Om Awe tercapai, dia berubah dapat idola atau mencari idola yang lain. Ya, dengan memelihara impian. Nah, sebenarnya yang membuat orang tetap hidup itu adalah karena dia punya impian. Yang penting ya kan, dia bergerak menuju ke arah mewujudkan impian itu. Betul. Jangan hanya duduk diam dan berharap saya sudah invest, saya sudah mengikuti si A, si B gitu kan. Nah, ini kapan nih panennya? Ya kan? Ya menurut saya juga, ya itu halusinasi. Karena belum tentu cara kerja orang yang seperti A bisa diadopsi sama dengan cara kerja orang seperti B. Ya kan beda-beda, apalagi kalau tadi kita telah menurut latar belakang CEO dan sebagainya, kan beda-beda. Ada satu sosok yang mesti kita bahas juga di dalam sisi namanya mimpi, ya kan? Anda namanya Viktor Frankl. Mungkin Anda bisa search untuk bukunya Man's Search for Meaning, ya kan? Jadi si Viktor Frankl itu dulu kan masuk di dalam camp untuk Nazi,
Iya, kan konsentrasi. Kamp konsentrasi Nazi yang digas atau apa bisa selamat. Kenapa? Karena pas waktu itu dia tetap pegang apa? Lihatnya foto putrinya. Iya. Foto putrinya kan, ya foto anaknya lah ya kita bilang ya. Ada foto anaknya, dia tetap memegang itu sehingga apa? Yang membuat dia tetap bertahan ya di dalam situasi apapun juga. Nah akhirnya dia membuat suatu namanya ilmu baru yang disebut dengan namanya logoterapi. Nah itu juga bagus untuk dipelajari bagaimana pemberian makna, pemberian suatu namanya hidup di dalam namanya tujuannya itu supaya kita terus bisa fokus ke sana. Nah ada beberapa yang saya pengen mungkin menggarisbawahi ya, itu kalau misalnya orang bilang namanya halusinasi ya. Jadi halusinasi ini kan ada orang bilang apakah ini berupa seperti kayak motivasi. Nah karena kalau sekarang ini kan banyak orang bahas tentang namanya The Secret, betul nggak? The Secret, Law of Attraction dan macam-macam. Bahkan sekarang bukan nama Law of Attraction lagi, Law of Assumption ya kan. Intinya apa sih? Sesuatu yang awalnya terlihat mustahil ya kan, too good to be true lagi, balik lagi ya, too good to be true tapi bukan dalam segi investasi ini ya kan. Saya pengen jadi orang yang punya uang sekian, tapi dia nggak ada iming-iming investasi, nggak ada ya kan. Kadang-kadang kalau Anda hitung ya, nah makanya ini beberapa ya, kalau misalnya kita lihat ya, bukan di dalam satu kepakaran ilmu tertentu mengelola uang. Nah mengelola uang kan dari yang kita punya, betul nggak? Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Contoh deh, Mawar penghasilan sekarang apakah akan tetap nanti selamanya sekian? Enggak kan? Pasti akan berbeda kan? Maka orang bilang, saya pengen punya uang 1 triliun. Kelihatan sekarang, wah lu orang gila katanya kan? Tetapi bisa nggak kita nyampe ke sana? Buktinya banyak kok yang bisa nyampe. Contoh misalnya seperti kayak gimana? Lim Solyong dulu misalnya ya. Nggak pernah kepikiran karena dia bukan anak orang kaya, betul nggak? Apakah dia menggunakan Law of Attraction? Enggak. Ya kan? Mereka waktu itu belum ada tuh buku The Secret, ya kan? Belum ada, ya kan? Kalau misalnya kita cerita lagi, misalkan Pak Ci, ya, Pak Ci Putra, dia bisa sampai sebesar itu. Apakah dia dulu memang mengiming-imingi atau dia memang ada tokoh yang dia lihat misalnya di sana? Belum tentu juga, ya kan? Tapi dia punya namanya wawasan hidup di dalam sana. Yang benar adalah tadi dibilang sama Bro Doni adalah mengerjakannya ke sana. Yang menjadi halusinasi adalah kita pengen tapi tidak melakukan apapun, tidak dioperasionalisasi, baik melakukan dengan cara apapun. Anda melakukan teknik Law of Attraction, Law of Assumption dengan cara-cara hukum The Secret. Lemari sepatu misalnya warnanya apa, saya bikin desainnya dalam impian saya, mindset saya. Saya datang ke tukang kayu, diwujudkan jadi barangnya physical creation. Ya harus dibikin. Betul. Kalau cuma dalam angan-angan gitu kan, saya mau jadi kaya, saya mau jadi kaya, ya nggak kaya-kaya. Iya. Makanya dalam mimpi gitu. Betul. Makanya kalau orang punya harapan dia buat ke masa depan, kita sebut dengan namanya vision, betul nggak? Ya kan? Ketika dia bekerja, dia berarti melakukan apa? Creation. Ya kan? Tetapi kalau dia cuma nanti begini, berarti dia melakukan apa? Assumption. Bener dong? Iya kan? Assumption supaya dia bisa nyampe buat ke sana. Makanya orang harus lakukan apa? Bagaimana caranya dia berproses untuk bisa menuju ke sana. Supaya tidak bisa menjadi cuma assumption itu tadi. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan apapun tapi dia berasa seperti visionnya sudah ada di depannya dia, itulah yang disebut dengan halusinasi. Sudah jelas ya berarti ini sama maksud halusinasi itu apa ya gitu. Dan kalau kalian punya mimpi tapi kalian nggak kerja, itu baru namanya halusinasi. Nah, Mas Andi, aku mau nanya dong, sebagai pengalaman sebagai coach, coach, pernah nggak sih punya murid yang dia itu nggak dapet apa yang dia inginkan, atau strategi-strategi yang sudah dia susun itu tidak tercapai? Itu cara mengatasinya seperti apa? Iya, jadi sahabat Eljon, saya pembimbing skripsi gitu ya. Saya juga pembimbing skripsi. Banyak kejadian yang menjadi budaya dari mahasiswa itu yang ini kejadian 1 ayat berapa nih? Padahal banyak kejadian itu cuma 1. Kalau kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Jadi mahasiswa itu dia semangat pada awalnya nih, semangat. Pak, ayo Pak, dampingi saya Pak. Saya punya rencana nih, bab 1 berapa hari, bab 2 berapa hari, ambil teorinya begini. Tapi bener dong dia bilang dampingin doang kan? Iya. Nah seiring perjalanan waktu nih, dia berubah. Dia mengubah dirinya gitu. Dia mengubah dirinya ya dengan kesibukannya, dengan kejadian-kejadian peristiwa orang tuanya, apalah segala macam gitu. Dan seperti
seolah-olah kutukan gitu ya skripsi itu. Jadi ketika dia mengambil skripsi, banyak kejadian-kejadian yang tadinya tidak pernah terpikir jadi terjadi gitu. Malah menghambat ya. Oh, seolah-olah Bukan gitu. karena dibimbing siapanya kan? Saya push, dia merasa tidak nyaman, dia menghilang. Oh, kan itu coachingnya, kok di-push? Nah, akhirnya dia menghilang aja gitu. Oh. Nah itu Lanjut mungkin dong ya. mungkin sesuatu yang harus nanti bukan harus diubah lah, disesuaikan karena dia minta dampingin kan, dia tidak minta di-push kan. Iya. Nah, akhirnya gimana setelah itu? Selesai nggak itu? Ya akhirnya ya hilang saja, karena dia hilang, bahkan dia blok nomor saya gitu. Bos, udah sampai di La- blok. Laki-laki ya, laki-laki. Oh iya, nggak usah diperjelas. Sayang banget ya. Iya, jadi sayang banget. Padahal tinggal beberapa bulan lagi dia menuju sidang gitu. Tapi sudah sampai bab berapa memang? Sudah terakhir tuh bab 3. Oh, masih mending daripada bablas kan. Akhirnya bablas. Iya. Karena ada orang-orang ya, menurut saya Mawar ya, yang memang tidak bisa dibantu selain dirinya sendiri. Betul. Ya, saya pernah, ya ini saksinya nih, Bro Roni. Yang sudah diperingatkan sebelumnya. Tapi karena naga kan ada idealisme kan, ya bagaimana membantu orang tanpa kita berharap return apalah gitu. Ya menurut saya sampai pada titik tertentu saya harus berusaha membantu orang. Tapi kuncinya adalah ketika dia tidak bisa membantu dia sendiri ya, sekuat apapun kita nggak bisa. Jadi sebenarnya setiap orang itu harus bisa membantu dirinya sendiri dulu sebelum dia bisa membantu orang lain. Nah itu menurut saya. Kalau tidak, ya bisa saja dia hidup dalam halusinasi yang dia ciptakan sendiri. Karena teman yang saya mau bantu ini, ya dia hidup dalam dunianya sendiri. Akhirnya sampai pada titik di mana ngapain sih kita capek-capek bantu dia? Orang dia sendiri nggak mau berubah kok. Ngebantu orang yang tidak mau dibantu ya. Orang cari kerja, kerja. Pak, bisa saya minta kerja? Ya, apa kerja Pak? Apa saja gitu. Udah nih, ada kerjaan ini, marketing, digital marketing. Wah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Bisa nggak Banyak kalau alasan ini? ya? Iya, katanya apa aja. Giliran ditawar ini, wah jangan inilah Pak. Kalau ini bisa jangan marketing lah Pak. Apalagi kalau sampai dia bilang gimana kok saya jadi itu yang bisnis ownernya. Ya boleh aja, lu tanam saham di sini. Ya kan? Nah, berapa lu mau beli saham gue gitu kan. Iya. Nah, itulah banyak orang yang sebenarnya hidup dalam apa istilahnya itu? Hayalannya sendiri. Dia terpengaruh juga oleh pesatnya media informasi sekarang ini sehingga menyaksikan konten-konten yang serba instan. Banyak orang yang baru memulai bisnis 1 tahun lalu ya kan, kemudian dia bikin story ya, dia mengalami ini itu ini. Tidak semudah itu Ferguson menurut saya. Ya kan, cepat sekali hanya dalam waktu reels 30 detik misalnya gitu kan, dia langsung sukses, punya rumah ini punya itu. Saya sih nggak terlalu percaya soal itu. Ya, kecuali mungkin ada hal-hal lain di balik itu. Nah, saya lebih percaya pada kualitas kehidupan. Ya, bagaimana hidup itu berkualitas ya, tentu ada proses yang harus kita jalani. Jatuh nggak apa-apa. Yang penting gua sadar nggak halusinasi. Ya, jatuh setengah mati nggak apa-apa, bangkit lagi. Ya kan, 1000 kali jatuh 1001 bangkit, gitu kan? Bener. Nah kalau gitu dari Pak Roni nih, boleh kasih tips nggak tentang strategi gimana caranya supaya harapan-harapan kita ini tidak menjadi halusinasi at the end of the day? Yang pasti yang pertama Anda harus punya namanya vision, itu tadi saya bilang kan. Jadi Anda harus punya ke depannya Anda mau jadi seperti apa yang Anda harapkan, apa yang ingin Anda miliki buat ke depannya. Yang kedua, Anda harus punya yang namanya apa? Planning. Anda punya buat apa? Menciptakan, creationnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita beginilah ya, kita bicara bahwa yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul nggak? Ya kan? Jadi kan pasti kalau misalnya kita melakukan usaha, pasti akan ada hasilnya. Jadi lakukan dulu upaya, jangan mengeluh dulu, ya kan? Jangan keluarkan dulu, itu kesampingkan dulu yang disebut dengan assumption-nya tadi. Baru ya Anda akan bisa mencapai apa yang Anda inginkan nanti ke depannya. Kalau misalnya Anda hidup di belakang dengan menggunakan banyak assumption, maka itu yang disebut dengan hallucination. Maka ya pasti setelah Anda vision, Anda creation, maka Anda lakukan terus-menerus di sana, ya. Konsisten sampai Anda mendapatkan. Pertanyaannya, kalau saya belum dapat gimana? Ya lakukan lagi, ya kan? Sampai kapan ya? Sampai Anda mendapatkan. Sampai Anda mendapatkannya. Karena itu tujuannya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang lebih kritis dia bilang seperti ini,
kalau saya udah dapat terus kayak gimana? Ya ganti dong. Iya, Ya, bikin target baru. Bikin target baru. Iya. Dan selama proses untuk mendapatkan itu, Iya. kita bisa menikmati hidup kok. Iya, karena Iya, kenapa? Orang hidup itu berdasarkan ada namanya vision. Kalau orang sudah mati visionnya, biasa orang itu udah lanjut. Iya. Misalnya, udah Tidak punya nggak bisa- harapan. Tidak punya harapan Iya, lagi. hidup tapi mati. Iya, jadi kalau misalnya orang sama seperti zombie, ya kan? Iya. Mayat hidup Sudah jadi. mati tak mau ya? Iya. Iya. Anda pernah merasakan? Belum. Iya. Jangan. Untuk saat ini belum. Berarti nanti kita Jangan. Iya, jadi sahabat Eljon pastikan Anda terus namanya melakukan upaya dan berkarya. Oke, luar biasa. Nah, itu dia ya sahabat Eljon, gimana caranya supaya harapan-harapan kita tidak menjadi halusinasi ujung-ujungnya dan tidak menjadi harapan palsu. Terima kasih sahabat Eljon sudah menyaksikan. Saksikan terus kami di program selanjutnya, tentunya dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Hai, halo, aku Intan Permata, perwakilan dari Jawa Tengah. Jangan lupa like dan subscribe Eljon TV. Thank you.